yang kita dorong. Baru kemudian dibuka suatu ruang. Apalagi secara historis Jakarta memiliki peran yang sangat penting secara strategis terkait dengan perannya di dalam dinamika politik nasional, perekonomian nasional. Jakarta sangat strategis sehingga partai berhati-hati mempertimbangkan dengan seksama. Untuk DKI siapa cepat belum tentu dapat. Siapa yang melakukan kalkulasi matang, melakukan langkah-langkah konsolidasi, melakukan pergerakan turun ke bawah, itulah yang akan dipercaya rakyat. Mas, kemarin kan sejumlah parpol kan sudah membantah mendengar soal Pak Jokowi menyodorkan nama Mas Kaisang untuk Pilkada Jakarta. Nah, untuk PDIP ada mendengar soal itu atau mungkin sama tidak mendengar juga? Kami mendengar dari pers. Kami mendengar dari tokoh-tokoh partai adanya upaya untuk melakukan suatu replikasi atas apa yang terjadi dalam pemilu presiden 2024. Tetapi partai ini dibangun dengan suatu konsepsi ketahanan yang menyatu dengan rakyat karena aspek ideologi, kepemimpinan, pelembagaan, dan kebetulan disertasi saya juga berkaitan dengan hal tersebut tentang kepemimpinan strategis, ideologi, pelembagaan partai, dan relevansinya terhadap ketahanan partai. Sehingga PD Perjuangan ini partai yang tumbuh besar dari ujian-ujian sejarah menghadapi berbagai gelombang ujian, dan kami menyatu dengan rakyat. Pak, soal kekhawatiran Pak Jokowi akan cawe-cawe di Pilkada Jakarta gimana Pak? Siapa yang khawatir? Kalau seandainya Pak Jokowi akan jadi proses cawe-cawe kan sudah diikuti lama. Proses cawe-cawe di dalam Pilpres, dan itu yang menyampaikan Pak Jokowi sendiri, bukan orang lain. Nah, sehingga di dalam menentukan pemimpin itu rakyatlah yang punya kedaulatan di dalam melakukan suatu cawe-cawe yang sesungguh-sungguhnya. Mas, tapi kalau Mas Kaisang maju di Pilkada Jakarta gimana nih Mas? Ya tanya PSI ya. Kami tanya tentang PDI Perjuangan. Menurut ya. Mas itu terlalu cepat nggak sih untuk Mas Kaisang? Ya, tanya PSI ya. Oke, yang lain. Berarti PDI tidak khawatir kalau Pak Jokowi cawe-cawe di Pilkada ini. Jadi sistem yang kita bangun itu adalah menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Itu diperjuangkan dengan susah payah. Selama Orde Baru, pemimpin lahir dari proses dari atas. Dari mereka yang dekat dengan Orde Baru, elitis. Maka muncul reformasi dengan pengorbanan termasuk mahasiswa, termasuk PDI, kantor partai sampai diserang. Akhirnya perjuangan panjang itu melahirkan rakyat berdaulat untuk menentukan pemimpin. Ini hal yang paling substansial di dalam demokrasi, di dalam pemilu. Jangan pernah kebiri hak rakyat tersebut. Begini cara Jokowi kalahkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Sehingga nanti ujungnya kita balikan lagi ke sana. Solusinya apa? Asyari Usman, pemilihan gubernur Jakarta akan digelar 27 November. Anies tentu akan merasa aman. Ini perspektifnya Pak Asyari Usman. Tidak akan ada gangguan, sebab Jokowi lengser 20 Oktober tidak lagi punya kekuasaan untuk cawe-cawe. Tapi, Anda yakin aman? Aman itu Anies Sohibul Iman ya. Kalian yakin Jokowi akan meninggalkan kelicikannya setelah keluar dari istana? Tak bakalan. Tak bakalan, bos. Prabowo Subianto sudah memberikan isyarat bahwa dia akan memenuhi semua keinginan Jokowi. Termasuk keinginannya untuk menjadikan anaknya Kaisang Pangarep sebagai wakil gubernur Jakarta. Prabowo sudah menunjukkan indikasi itu. Dia telah menegaskan bahwa tidak masalah dinasti politik dari keluarga Jokowi. Ini pernah terucap statementnya. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Katanya. Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah, berpikir positif ya. Wah, ini agak susah kalau berpikir positif dalam konteks politik gitu ya. Apakah Prabowo berarti akan mendukung skenario curang Pilgub Jakarta? Tidak juga sih. Tidak harus mendukung pencurangan. Prabowo cukup menyediakan dukungan Gerindra dan mesin politiknya untuk Kaisang.
Kemudian membiarkan rekayasa ala Pilpres 2024 oleh berbagai lembaga dan instansi yang terkait dalam pemilu. Karena itu, tak lama lagi M. Kodari akan mengeluarkan hasil survei Pilgub Jakarta. Meskipun belum ada paslon-paslon resminya, Kodari tidak perlu ada cagup-cawagup dulu untuk merilis angka-angka survei. Dia bisa dengan sesuka hatinya kok. Kodari akan memulai dengan elektabilitas anak Jokowi, Kaisang Pangarep. Bisa saja Indobarometer yang dia pimpin akan mengatakan Kaisang paling tinggi 55%, Anies 25%. Setelah itu akan muncul diskursus karena elektabilitas Anies selama ini disebut 40%. Bertengkarlah pendukung Anies dan Kodari di acara-acara talkshow. Diskursus inilah yang diperlukan Kodari untuk mengargumentasikan kehebatan Kaisang. Kemudian muncullah lembaga-lembaga yang sekubu dengan Kodari di Pilpres kemarin dengan angka-angka yang dibuat beda-beda tipis. Dan angka-angka yang beda-beda tipis ini akan dikampanyekan setiap hari oleh Kodari dengan bantuan para buzzer bayaran. Dan akan terus-menerus dimuat di media-media projo yang didukung dana besar dari para oligarki perampok rakyat. Kodari mengumbar keyakinannya bahwa Kaisang akan menang satu putaran. Di mana-mana dia akan sampaikan bahwa anak Jokowi itu menang telak, tidak akan ada putaran kedua. KPU sudah paham apa yang harus mereka lakukan berdasarkan angka-angka survei dan pernyataan Kodari. Akan disiapkan sistem hitung cepat Sirekap seperti yang dipakai pada Pilpres kemarin. Misalnya, mau diinput kayak manapun, pasti hasilnya selalu 57% untuk Kaisang, yang mungkin akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil sebagai cagupnya. Nah, di titik inilah mulailah bekerja jebakan yang akan mengeliminasi Anies untuk kedua kalinya. Tibalah saatnya hasil akhir Pilgub diumumkan oleh KPU 27 November sore. Kaisang dan siapapun pasangannya dinyatakan menang dengan 57%. Menang satu putaran sebagaimana dikatakan oleh Kodari. Kubu Anies protes keras. Tim hukum Anies akan mengajukan sengketa Pilgub ke MA. Anies akan menempuh jalur hukum karena memang lembaga itulah satu-satunya tempat penyelesaian sengketa pemilu. Keluarlah statement dari Anies yang kira-kira berbunyi, kami akan mengajukan gugatan terhadap hasil Pilgub yang diumumkan KPU. Tim hukum kami sudah mengumpulkan banyak bukti pelanggaran dan dugaan kecurangan. Dan seperti biasa, Anies adalah orang yang taat hukum. Beliau akan menerima dan menghormati keputusan MK. Sebagaimana gugatan Pilpres, Soehartoyo kembali memimpin majelis hakim. Kali ini Jokowi lebih canggih lagi. Tidak ada satupun hakim yang mengajukan dissenting opinion. Kaisang menang utuh di MK. Anies pun mengucapkan selamat. Jadi ini imajinasi seorang Asyari Usman yang kemudian mendetailkan apa yang saya bayangkan dari kemarin-kemarin tentang cawe-cawenya Jokowi dan praktek-praktek kecurangan yang akan dilakukan di Jakarta. Itu proses yang digambarkan sama persis dengan seperti yang di Pilpres kemarin. Apakah cara-cara itu akan terulang? Saya menduga sangat keras. Dan bagaimana caranya untuk meminimalisir itu? Jadi hari ini saya kira saatnya kita bukan berpikir bahwa tidak boleh ada kecurangan di pilkada. Kenapa? Faktanya kecurangan pasti ada. Jadi berpikirnya adalah bagaimana kita antisipasi agar level kecurangan itu menurun serendah-rendahnya ke titik yang paling nadir. Maka diperlukan sebuah mesin politik yang kuat, diperlukan sebuah simpul-simpul relawan yang sangat kuat, sehingga dimanapun terjadi money politik itu bisa di-counter dengan akal sehat, dengan pendekatan persuasi, dengan kesadaran untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Bukan ikut-ikutan main money politik. Kalau begitu apa bedanya? Kan ada juga yang berpikir ya sudah, ini darurat ya. Kalau mereka main money politik ya kita main money politik juga. Lantas apa value yang diperjuangkan kita? Tempo hari kita pernah bahas.
ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Tapi itu secara psikologis sulit bagi rakyat, apalagi rakyat miskin. Sudah diberi 200.000, kalaupun tidak diminta bukti, secara hati itu susah gitu, dia pasti ngikut. Nah, apalagi kalau dimintain bukti, nanti minta buktinya, habis dicoblos, fotoin. Ini yang akan terjadi nanti.